SK ini muncul sebagai respon dorongan dan desakan bukan hanya Komnas Kajiskan, tetapi Direktorat Sumber Daya Ikan waktu itu juga mengundang saya sebagai pakar untuk melakukan pembahasan bersama-sama Komnas Kajiskan tentang over capacity, yaitu upaya yang berlebih yang telah terjadi di beberapa WPP. Khususnya waktu itu secara khusus kita menyoroti Laut Arafura. Kenapa Laut Arafura? Kenapa nggak laut lainnya? Karena WPP Laut Arafura akan mudah diatur karena sebagian besar adalah perikanan industri. Tadi kan dikatakan kalau perikanan yang tidak industri, artisanal, armadanya di bawah 5 gross ton, kan dibiarkan, nggak diatur. Arafura itu kan basis perizinannya adalah pengeluaran izin terhadap berapa upaya itu terhadap pengeluaran izin itu kan, izin pengoperasian. Baik dari pukat udang, pukat ikan, kemudian gillnet, oceanic, dan lain-lain. Sehingga kenapa Laut Arafura ini kita waktu itu memandang bahwa overfishing telah terjadi di sana untuk ikan-ikan demersal. Udang juga menunjukkan produktivitas tangkapan yang menurun. Yang kedua, kasus illegal fishing begitu banyak terjadi juga di sana. Sehingga mau tidak mau Arafura harus dimoratorium. Moratorium artinya adalah penutupan sementara atau penghentian sementara izin-izin baru. Meskipun tahap selanjutnya kita membahas juga untuk RPP, yaitu Rencana Pengelolaan Perikanan Laut Cina Selatan. Draftnya sudah kita susun juga. Kemudian Laut Banda kita susun juga. Dan draft itu diajukan ke Biro Hukum DKP, namun tidak mendapatkan respon yang cepat. Entah Biro Hukumnya bagaimana, pokoknya prosesnya lama. Sampai pergantian menteri, 2007 kita ajukan draftnya kalau nggak salah. Pergantian menteri, akhirnya tidak terwujud. Dan saya sebagai narasumber yang terlibat waktu itu, saya dorong terus. Bagaimana pokoknya muncul ini. Mereka akhirnya karena desakan juga Komnas, akhirnya dimunculkanlah SK dalam bentuk SK Dirjen yang membatasi termasuk pukat ikan, pukat udang, tetapi berlaku seluruh Indonesia. Gillnet oceanic berlaku seluruh Indonesia, yaitu khusus untuk alat tangkap yang dioperasikan oleh industri, ya, industri penangkapan. Nah, ini adalah respon dari DKP, KKP, bahwa mereka aware juga, sadar bahwa ini penting. Makanya dikeluarkan SK Dirjen dulu sambil menunggu SK Menteri. Nah, mudah-mudahan SK Menterinya benar-benar muncul. Kritisnya tentu bahwa upaya yang baik ini tidak bisa diimplementasikan di real condition, di alam nyata. Karena apalagi levelnya hanya SK Dirjen. Anda tahu sendiri di situ. Jadi akan berhadapan dengan pengusaha-pengusaha besar yang dengan aturan menteri pun mereka bisa bergaining. Kemudian untuk melakukan mengimplementasikan aturan ini di lapangan, tentu ini harus ada kelembagaan. Nah, tadi mereka sebut bahwa mereka akan membentuk unit-unit pelaksana teknis SDI di setiap WPP. Ini juga harus diwujudkan. Kalau enggak, ini hanya aturan yang ompong, artinya aturan yang tidak bisa diimplementasikan karena implementasi di level lapangan siapa yang melakukan? Orang pusat bisa. Tentu kan harus bekerja sama dengan daerah. Oleh sebab ini, aturan ini harus didukung juga oleh kelembagaan yang jelas, yaitu unit pengelola yang tentunya melibatkan seluruh stakeholder juga. Mungkin ada. Memang antara pusat dan daerah sekarang dengan desentralisasi koordinasinya semakin buruk juga. Jadi artinya apa-apa yang dibuat di pusat belum tentu diterima di daerah, bahkan boro-boro diterima. Didengar pun mungkin enggak, apalagi diimplementasikan. Nah, itu saya pikir koordinasi perlu dibangun dengan baik. Selama ini kan enggak, aturan muncul itu orang pusat aja, daerah enggak, dan mereka merasa otonom. Nah, ini yang buruk. Kemudian juga kapasitas SDM macam-macam.
kemampuan atau juga latar belakang pendidikan yang di bidang perikanan siapa sih? Sangat sedikit, sehingga mereka boro-boro ini diharapkan muncul dari bawah itu repot. Tapi bagaimana kolaborasi co-manajemen lah istilahnya, peran pusat, peran daerah ini diatur dengan baik. Karena kalau kita mengharapkan bottom up, nggak akan muncul-muncul. Apalagi euforia desentralisasi, ini kan mereka mengejar PAD. PAD juga mereka melihat laut menjadi objek, dikuras habis juga kan. Nah, apalagi konsep konservasi, konsep keberlanjutan mereka belum dapat memahami dengan baik. Diserahkan total ke daerah juga nggak akan jalan. Pusat menunggu dari daerah juga nggak akan jalan. Makanya saya pikir win-win solution lah. Ini pusat memberi inisiatif. Inisiatif ini harusnya dikomunikasikan dengan daerah secara baik supaya daerah juga nggak merasa, karena WPP hanya mengatur sebenarnya zonasi batasan pengelolaan. Sebagai contoh, wilayah pengelolaan Laut Arafura yang garis koridornya jelas, itu hanya mengatur pengelolaan sumber daya ikan, karena WPP kan wilayah pengelolaan perikanan, tetapi di dalamnya tidak mengatur di situ armadanya apa, belum sampai ke sana, sehingga ini masih tugas DKP atau KKP pemerintah. Bagaimana di WPP itu dibuat rencana pengelolaannya, RPP. Kita belum punya WPP, belum punya RPP, yaitu rencana pengelolaan perikanan. Setiap WPP belum, dan masih dalam bentuk produk-produk yang diinisiasi. RPP Arafura kita sudah hasilkan tapi belum menjadi dokumen resmi. RPP Laut Cina Selatan, Laut Banda sudah kita hasilkan draftnya, tetapi belum menjadi dokumen resmi. Nanti di situ yang mengatur pengelolaannya. Meskipun terkadang kita melihat adanya overlap, yaitu sebagai contoh di perikanan sendiri ada overlap. Kita punya WPP, tapi kita juga punya HP3, hak pengelolaan wilayah pesisir dan laut itu kan, HP3 itu. Ini kan polemik juga. HP3 nanti memberikan hak pengelolaan kepada badan individu untuk mengelola wilayah perairan pesisir, kolom perairan sampai di dasar perairan. Bisa dikelola sampai 20 tahun dan bisa diperpanjang. Ini berdasarkan Undang-Undang 27 tahun 2007, Undang-Undang Pesisir. Ini juga harusnya dikoordinasikan, jangan ditabrakan begitu. Padahal di situ sudah ada WPP. WPP sendiri juga mengatur pengelolaan perikanan, tetapi HP3 mengatur pengelolaan oleh individu dan oleh kelompok masyarakat swasta, di mana kolom air bisa dikelola sampai sumber daya yang ada di bawahnya. Nah ini kemudian kebutuhan tambang dan lain-lain ini harusnya dikoordinasikan dengan baik. Kalau WPP kan SK-nya SK Menteri, tetapi HP3 muncul di undang-undang lebih tinggi, makanya ini harus diatur. Jangan mereka bikin sendiri, akhirnya pengelolaannya menjadi bingung, simpang siur, mau mengacu ke HP3 atau WPP. Semacam itu, karena HP3 juga di situ di dalamnya tercakup wilayah pengelolaan perikanan juga kan.